Bersama saya Laili Aulia dan partner saya Arya Sahafid di acara Young and Innovative. Be success with us. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Pastinya baik-baik aja kan? Pokoknya harus tetap jaga kesehatan dan tetap Betul. mematuhi protokol yang ada ya. Iya betul. Oh ya Ci, ngomong-ngomong tentang pandemi nih, aku pengen mendapatkan pemasukan yang lebih. Caranya gimana ya Ci di pandemi ini? Nah, pas banget nih sama tema yang bakal kita angkat kali ini yaitu tentang bisnis. Apa itu Ci bisnisnya? Jadi kali ini kita akan mengangkat bisnis di era pandemi. Siapa kira-kira Ci yang akan datang ke sini? Ini dia kita sambut bintang tamu yang sangat spesial dan sangat menginspiratif, Wening Prastiwi. Mari Kak. Ya, Duduk Kak, silakan Kak. oke, makasih. Iya. Gimana nih kabarnya Mbak Wening? Alhamdulillah sehat. Gimana sama hostnya? Kabarnya sehat? Sehat Alhamdulillah, semua, sehat. Cuma agak-agak pusing nih Kak. Gak ada pemasukan Kak soalnya Kak. Oh iya. Terus Gimana kesibukannya Mbak Wening setiap hari di pandemi kayak gini? Ya, kesibukannya sih yang pertama kuliah yang pasti. Terus yang kedua di kampus juga ikut organisasi. Yang ketiga sama sedikit ada bisnis lah di rumah gitu. Terus itu gimana caranya Mbak Wening bagi waktu antara kuliah sama bisnis di rumah itu tadi? Ya harus seimbang sih ya, karena paginya kan kuliah gitu, terus disambil sama bisnis, yang bisnisnya jualan gitu, sama organisasi juga. Pinter-pinter bagi waktunya aja sih. kalau menurut orang-orang nih Kak, kan ada yang bilang kalau udah kenal uang itu ntar bakal lupa sama kuliahnya. Ya kan Ci, biasanya kayak gitu kan Ci? Iya, biasanya kalau udah menggeluti usaha nih, keasikan sendiri jadi lupa sama kuliahnya. Iya, itu cara bagi waktunya gimana Kak? Bagi waktu antara kita harus nyari uang sama kita harus belajar. Iya, kalau menurut aku sih harus tanamin prinsip dulu ya ke kita. Jangan biarin bisnis tuh ngehalangin kuliah. Jadi kuliah tuh diprioritaskan buat nomor 1 gitu. Jadi gitu. Ya kan banyak kan Kak kalau orang udah kenal itu Ci apa namanya? Bisnis. Uang atau bisnis jadi lupa sama kuliahnya, jadi kayak mundur lagi Iya, kuliahnya iya ya sih. kan gitu. Kalau boleh tahu apa nih bisnis yang Mbak geluti sekarang ini? Bisnis minuman, boba kan sekarang lagi tren tuh boba. Terus kenapa sih Mbak jualan boba? Karena apa lagi tren? Apa emang suka banget sama boba? Iya, yang pertama lagi tren itu, terus juga suka juga sama boba. Terus di tempat jualan kan juga nggak banyak yang jual gitu, jadi memanfaatkan peluang gitu. Sebelum Mbak bahas lebih jauh nih Mbak tentang bisnis yang Mbak geluti sekarang, sebenarnya latar belakang Mbak ini apa sih sebelumnya? Ya, aku mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta. gitu. UNY Ci kan. Iya, UNY. Keren. Terus Mbak? Ya, terus sama organisasi juga di UNY, aku ikut HIMA gitu. Gitu. Nggak usah tanya semester ya, udah semester tua soalnya. Emang semester berapa nih Kak? Semester 5. Selisih dua semester doang sama kita. Sisi satu tahun doang sama kita. Satu Iya. doang sama kita. Enggak terlalu tua sih Kak itu Kak. Udah dikejar sama skripsi sih. Oh gitu. Terus gimana? Sebelumnya ini Mbak belum menggeluti bisnis apa-apa baru ini atau sebelumnya udah ada? Sebelumnya sih ada, tapi dari kecil tuh udah ditanamin jiwa entrepreneur sih, sama yang di rumah, sama keluarga di rumah gitu. Jadi ngembangin bisnis di sekarang nggak begitu kaget juga. Oke. Tanya apa lagi? Kayaknya kita berhenti dulu ini. Nanti kita bahas lagi di segmen kedua. Segmen kedua kita lebih seru-seru lagi nih soalnya nih. Nah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Young and Innovative. Be success with us. Kembali lagi bersama
kita di Young and Innovative. Be success with us. Oke, sekarang kita masih sama bintang tamunya ya, karena cuma satu aja. Iya nih. Nah, di segmen kali ini kita akan bertanya lebih dalam lagi kepada Kak Wening. Nah, gimana sih mbaknya ini awalnya mendirikan usaha ini? Oke, pertama tuh ngediriin usaha ini kayak iseng aja gitu loh. Kan temen aku lagi pengen boba tuh, tapi jauh kalau beli. Nah, terus kita abis bikin terus oh iya ini bagus deh kalau buat bisnis gitu. Ada peluang juga kan di situ nggak ada yang jual. Terus ya udah kita buat bisnis itu dari yang kecil-kecil gitu. Itu kalau boleh tahu sejak kapan? Sejak sekitar pertengahan Juli tahun 2020 ini. Oke. Berarti pas COVID banget deh itu, Iya, Kak. kan bosen-bosennya tuh di Iya. rumah, kita bisnis gitu. Untuk modal awal nih, Kak, dalam membangun usaha ini berapa sih, Kak, kalau boleh tahu? Kira-kira aja, kira-kira. Kurang dari 100 ribuan sih, kan soalnya di sana juga terjangkau bahan-bahannya, nggak terlalu mahal bahannya gitu. Kita pakai alat-alat juga yang udah ada di rumah gitu kan, jadi lebih terjangkau, nggak usah beli alat-alat yang ada di luar-luar gitu. Oh, terus ini mbak ini sendiri apa ada yang bantuin atau ada partner? Ada partner, temen aku sendiri gitu. Berapa orang? Satu berarti sama aku 2. Oke. Bagus banget nih usahanya. Nah, terus gimana sih mbak bisa ngelola bisnis ini? Kan berarti sama-sama kuliah dong partnernya. Gimana cara mbak, sementara kan kuliahnya beda nih. Gimana cara mengelola waktunya, membagi waktunya buat jualan ini? Ya, kita sama-sama sih. Kalau misalkan temen aku lagi sibuk di kuliah, ya udah nanti aku yang ngehandle gitu. Tapi kita sama-sama. Jadi di satu tempat tuh kita berdua kuliah online bareng, tapi beda matkul kayak gitu loh. Iya, Pak. Terus disambi sama jualan ya? Bener, kayak gitu. Nah, gitu apa nggak ganggu jualannya, Kak? Enggak, kan nanti nunggu customer datang, ya kita langsung ngejualin bobanya di customer gitu. Tapi kalau customernya belum datang, ya kita kuliah dulu kayak gitu. Terus pernah gak sih mbak kayak ngerasa capek banget, rasa pengen udah nyerah gitu di titik mana lelah sama semuanya? Pernah? Iya, pastinya semua orang sih pernah, semua entrepreneur juga ngerasa kayak gitu. Kalau misal jualannya nggak laku, sepi pembeli kayak gitu kan mesti, aduh apa udah aja ya kita ganti yang lain apa gimana gitu. Tapi kan balik lagi ke tujuan awal kenapa kita ngediriin bisnis itu gitu. Itu juga jadi penyemangat buat nggak menyerah sih. Gitu. Terus nih, Kak, nama dari bobanya Kak Wening ini apa? Namanya Boba Bau. Nah, Boba kalau boleh Bau. tahu itu artinya apa? Boba Bau sebenarnya sih dari awal kita ngasih nama itu mikir-mikir dulu apa sih ya buat nama yang cocok, terus kita yang lucu apa ya gitu, yang lucu Boba Bau. Oke. Jadi kita tambahin Boba, ditambahin A sama W. Nah, A itu inisial temanku, yang W itu inisial namaku kayak gitu kan. Gitu. Nyebutnya Unik lucu banget gitu ya. ya. Unik banget. Berarti kayak ada ikoniknya gitu nggak sih, Kak? Iya. Terus gimana cara mbak mempromosikan jualannya mbak ini sama teman mbak? Yang pastinya kan online gitu kan, di tengah pandemi kayak gini nggak bisa kayak sebar-sebar pamflet gitu kan, kejauhan gitu. Jadi kita manfaatin grup WhatsApp, terus juga story WA, terus ada juga Instagram. Kita buat Instagram, nanti ada di feed sama di story gitu. Ini udah ada di GrabFood, GoFood? Oh iya, itu juga ada. Maju sekali ya, Ci. Ada, kita baru di Gojek dulu, belum. Kalau Grab belum. Kalau di Gojek tuh berarti juga banyak masukannya ya, Kak? Ya alhamdulillah ada gitu. Alhamdulillahnya ada ya, Ci. Berarti pemasukannya jalan terus nih. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Sekarang kan baru masa pandemik nih.
usahanya kakak nih gimana nih kak? Apakah tetap rame atau sepi atau ya stabil-stabil aja gitu kak? Iya, kemarin sih agak sempet down dikit ya, soalnya di lingkungan sekitar juga ada yang baru kena COVID, jadi kita terpaksa harus nutup sementara gitu, daripada nggak ada yang beli, nggak ada yang beli, terus bahannya juga kebuang kalau dipakai gitu, jadi kita tutup sementara buat apa ya, kondisinya normal dulu gitulah. Berarti hitungannya ada ruginya juga ya kak gitu kak? Iya. Pas kemarin itu. Kena dampak sih gitu. Tanggapan kakaknya nih tentang masa-masa seperti ini nih apa sih? Masa yang COVID ini kan banyak korban jiwa, terus juga pemasukan berkurang. Menurut kakak nih apa ya kayak era-era gimana gitu? Yang bisa dijelasin kakaknya sendiri. Oh, tanggapan tentang apa nih? Tentang COVID COVID-nya. sama entrepreneur apa COVID-nya sendiri? Tentang COVID-nya dulu. Oh, COVID-nya ya. Kalau COVID-nya sih menurut aku ya apa ya, COVID kan barang nggak kelihatan, virus tuh kan nggak kelihatan, jadi ya nggak kelihatan, kita nggak tahu itu tuh di mana, tiba-tiba kan udah ada di kehidupan kita ya, kita langsung apa, langsung kaget kan. Iya, betul sekali. Apalagi kita harus beradaptasi sebisa mungkin, harus bertahan gitu kan di pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih COVID itu ada apa enggak? Apa ya, sebenarnya kontroversi ya kalau bilang kayak gini. Banget. Kalau COVID tuh emang ada kan, dari apa ya, dari WHO sendiri, dari ahli-ahli juga menerangkan bahwasanya COVID itu ada gitu. Jadi kita ya percaya gitu loh. Tapi kan juga ada apa namanya yang pemalsuan data rumah sakit gitu kan. Terus Mbak ada pesan nggak nih buat anak-anak zaman sekarang nih yang lagi bangun usaha biar tetap semangat? Mungkin Mbaknya ada pesan? Oh ya, oke, boleh. Kalau pesan dari teman-teman yang sekarang mungkin lagi merintis usaha mulai dari nol, pokoknya semangat terus. Kalau apa ya, sepi penjual apa atau gimana, ada nggak lancar bisnisnya, itu harus semangat terus gitu. Balik lagi ke tujuan awalnya, mau dikemanain bisnisnya kayak gitu. Teguh sama pendirian di awal ya. Bener banget. Nggak boleh nyerah berarti Ci. Betul. Apalagi kan kita masih mahasiswa nih, butuh banyak banget uang jajan kayak gitu. Bisa mungkin ya buat nambah-nambah uang jajan kita gitu. Uang shopping ya Ci. Tuh yang seneng shopping. Ya, mungkin untuk segmen kedua cukup sekian dulu. Habis ini kita sambung ke segmen 3 karena di segmen 3 Akan ada games yang seru banget. Ya, betul sekali. Tungguin ya, tetap di Young and Innovative. Be success with us. Halo guys, kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Young and Innovative. Be success with us. Kembali lagi bersama saya Aryasa dan Saya Laili. dan masih dengan sama narasumber kita Mbak Wening. Ya, untuk segmen yang terakhir ini kita masih ada beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Wening. Nah, mungkin Cici bisa membawakan. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira rencana Mbak ke depannya nih apa? Ya, rencana ke depan pengen ngembangin usaha boba bau ini lebih gede lagi, dikembangin, misalkan kayak buka cabang kayak gitu. Ya, semoga aja bisa ya. Amin. Terus ada rencana nggak sih buat nambah varian rasa? Ada. Jadi kita udah prepare dari sekarang mau nambah varian rasa yang beda sama yang tadi udah ada gitu ya. Terus kita sesuaiin juga sama pasar gitu kan, yang sekarang banyak tuh minuman yang kekinian kayak gitu. Jadi kita mau tambah itu. Sama kayak itu ya Kak, apa namanya? Kita ngelihat dulu apa rasa-rasa kesukaan anak-anak zaman sekarang. Iya betul. Jadi di riset dulu gitu. Iya betul.
Terus minuman favoritnya di Boba Bao ini apa sih biasanya yang paling laris banget? Iya, kalau yang paling laris dan paling itu kebanyakan pada mintanya yang original karena itu yang jadi ikonnya di kita. Oke. Yang paling enak di situ, Ci, paling yang original. Iya. Boleh kita besok nyoba juga. Boleh. Ya kan? Boleh juga dipromosiin nggak nih? Boleh juga. Iya, ya kita di Instagram bisa follow ya teman-teman di @bobabau_ sama di aplikasi Gojek. Nanti aplikasinya cari aja kedai minuman Bobabau kayak gitu. Tuh, bagi kalian yang ingin memesan atau yang ingin membeli bisa langsung menghubungi ke IG-nya Bobabau atau bisa ke Gojeknya ya, Kak? Iya. Bisa ke Gojeknya. Gojek apa Grab tadi, Kak? Gojek. Gojek. Oke. Terus di Boba Bao itu ada varian makanannya gitu nggak sih Mbak? Apa minuman aja? Oh ya, kalau buat makanan kita belum ada. Terus mungkin kedepannya ada rencana mau nambah? Iya, insya Allah kita tambah. Amin. Oke. Terus apa nih, kita mau nanya apa lagi nih? Nah, berhubungan tentang kayak bisnis gitu, Kak. Kakak ada nggak sih kayak tokoh pebisnis yang menjadi idola Kakak? Oke, tokoh ya. Kalau tokoh sih banyak ya tokoh-tokoh Ya, entertainer banyak itu. muda tuh. Tapi untuk sekarang ini kan lagi pandemi juga. Nah, yang aku favorit ini itu ada Dokter Tirta gitu. Wah, Dokter Tirta, Ci. Keren banget. Siapa sih yang nggak tahu Dokter Tirta? Tuh, coba bisa dijelasin dikit Mbak, mungkin apa sih yang bikin Mbak mengidolakan sosok Dokter Tirta? Di latar belakangnya itu sebagai dokter, selain itu dia kan juga entrepreneur gitu. Dia punya kayak sus and care kayak gitu. Jadi termotivasi buat pantang menyerah di dalam usaha di pandemi itu. Betul sekali. Sangat menginspirasi sekali ya, Cik, Dokter Tirta. Betul. Biografinya dia pas masih awal-awal bisnis tuh loh, pas ngembangin itu benar-benar mulai dari nol gitu. Bagus itu, Cik. Buat Keren panutan banget. buat anak-anak milenial seperti Iya. kita wajib dicontoh Betul. kayak gitu tuh. Betul banget. Yang penting pengusaha muda itu nggak boleh ada kata gengsi buat kita semuanya. Betul sekali. Susah Karena- kalau hidup kemakan gengsi mah. Iya, apa-apa harus nurutin gengsi, apa-apa harus yang wah gitu. Zaman sekarang udah nggak bisa. Zaman sekarang udah mulai dari nol, baru kita beli yang wah dari penghasilan kita sendiri. Itu Betul. lebih mantap. Terus di segmen ini kita bakal ada apa sih? Nah, di segmen kali ini kita akan mengadakan game. Tapi sebelumnya di sini udah ada minuman. Nih, Apa tuh minumannya? Minumannya sendiri saya pun juga nggak tahu. Tapi Kayak mencurigakan Kak. enggak, tapi ini sebenarnya enak, Kak. Tapi saya sendiri juga nggak tahu sih, tapi kayaknya enak. Nah, Kayak mencurigakan ya. Iya, mencurigakan banget. di balik minuman yang enak seperti ini, ternyata itu minumannya dibuat untuk menjadi punishment. Di acara game kita kali ini. Iya, betul sekali. Yang kalah dari game tersebut. Oke. Ya, Kak Oning sama Cici sudah siap untuk mengikuti gamenya? Siap? Siap. Iya, siap-siap. Yang main berdua nih. Iya, berdua aja. Oke. Ntar yang kalah siap-siap aja itu minum. Iya, boleh-boleh. Nah, gamenya ada di situ tuh. Gamenya yaitu kayak menebak kata. Itu kayaknya seorang pebisnis muda cewek yang lagi ngetren sekarang. Oke, ya. Siapa nih kira-kira yang bisa menjawab duluan? Mau dihitung jawab bareng nggak nih? Iya nih, mau Mungkin diwaktuin. Cici dikasih waktu 10 detik. Berarti Cici dulu. Ya, Cici dulu baru Kakak Oning. Berani nggak? Berani dong. Nah, coba ya. Hitung ya. 10, 9, 8, 7, Aku tahu. 6. Siapa nih? Rachel V-nya. Betul nggak? ya? Betul nggak ya? Betul ternyata. Selamat. Berarti 1-0. Oke. Kak kayaknya kalah nih. Siap-siap aja nih minum nih. Siap-siap. Yang kedua, ada kayak gerbang gitu. Satunya kayak nota. Ini pebisnis juga sih, tapi udah tua.
Siapa ya kira-kira? Hitung sampai 10 nih. Yang bisa langsung jawab aja. 1, 2, Bentar ya. 3, Jangan cepet-cepet ya. 4, 5. Oke, tahu. Siapa nih? Bill Gates. Ah, betul sekali. Sama dong, Cici, siap-siap ini. Siap-siap ini. Ini ada berapa soal sih? Ada ya, ntar lah lihat aja sendiri. Yang ketiga nih masih ada nih kayaknya nih. Masih ada bener kan? Yang ketiga itu kayaknya pengusaha yang pernah gagal di hidupnya. Dia seorang yang sederhana. Diawali dengan huruf jam di awal. Ada waktunya? Mungkin 15 detik lah. Kalau yang ini kan mungkin agak susah. Aku bisa nebak. Siapa nih? Jack Ma. Yo, betul sekali. Padahal udah mau bilang loh. Berarti Jack Ma nih, berarti 2-1. Oke, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan kan? Iya, masih ada kesempatan dong. Yang ketiga. Ini siapa ya nih kira-kira nih? Ada kayak puding apa itu ya? Puding ya itu, Ci, kayaknya. Ya itu puding. Emang puding ya? Siapa itu kira-kira ya pebisnisnya ya? Saya tahu ini, saya tahu. Yuk hitung, mulai hitung. Yo, 15 detik ya. Iya, 1. Aku tahu. Aduh, baru mau dihitung. Sandiaga Uno. Ya, betul sekali. Berarti 3-1. Iya, boleh. Kayaknya udah Harus menang selesai. nih, terus. Ya, sudah selesai. Iya, udah selesai. Bisa kalah telak 3-1 oleh Cici. Ya aku menang. Ya, untuk Ya. untuk hukumannya sudah siap, Kak? Boleh, harus siap dong. Tapi Konsekuen. Mbaknya minum. Kita Mungkin mau Kak bahas bisa satu-satu dijelasin dulu satu-satu nih. ya dari Ya. gambar itu tadi. Yang pertama tadi kan ada siapa, Ci? Ada Rachel V-nya. Ada Rachel V-nya. Rachel V-nya tuh siapa sebenarnya, Ci? Rachel V tuh yang aku kenal itu tuh kayak influencer muda, tapi dia tuh juga punya beberapa bisnis. Gitu. Kayak misalnya Lokasaji, terus juga Taichan goreng, Nyikan itu punya dia. Oh, dia semua itu. Iya, sama suaminya sih. Oh, gitu. Yang kedua tadi kayaknya ada nama-namanya si Bill Gates ya. Betul, Bill betul, Gates betul, kan? betul. Bill Gates tuh siapa sih yang nggak tahu tentang Bill Gates? Pasti orang pada tahu semua Iya, kan. tahu semua lah Iya. mestinya. Microsoft kan. Microsoft. Terus yang ketiga nih, Yang ketiga nih ada Jack Ma. Jack Ma tuh kalau nggak salah dari Tiongkok bukan sih? Iya benar. Dari betul, Tiongkok kan? betul. Dia dulu orangnya dilahirkan dalam keadaan sederhana. Bapak ibunya juga tidak terkenal banget sih orangnya. Jadi dia memulai karir dari nol. Kayak Kak Wening ini memulai karir dari nol juga. Iya. Ada sedikit cerita juga nih dari Jack Ma. Apa itu Kak? Aku pernah baca kayak gini di Jack Ma tuh dia pernah mau masuk ke salah satu universitas gitu tapi ditolak gitu kan. Terus abis itu dia bilang sama diri sendiri, oke nggak apa-apa gue ditolak tapi besok gue bisa ngajar di sini gitu. Iya, tahu, Nah tahu, itu. alhasil udah pernah ngajar di situ ngisi dalam sebuah acara webinar kayak gitu, kayak seminar-seminar gitu. Berarti si Jack Ma itu orangnya pantang menyerah guys. Iya benar banget. Patut dicontoh itu. Jadi kita misal ditolak di perusahaan ini, kita nggak Tetap boleh harus tuh. Usaha lagi. Ya, tetap harus usaha terus. Nah, yang selanjutnya tadi kalau nggak salah ada si siapa itu? Sandiaga Uno. Siapa sih yang nggak kenal? Mantan calon wapres yang memikat semua Ibu-ibu sih kalangan terutama, muda ya, iya. kalangan ibu-ibu muda. Tahu kan nih mbaknya Iya, pasti yang iya, tahu, Pak tahu. Sandiaga Uno yang paling ganteng itu. Iya. Iya kan sih? dia di usia segini sudah menjadi orang yang dihitung udah miliarder ya, Ci, kayak gitu, Ci. Betul. Udah miliarder, udah pernah menjadi calon wapres juga. Walaupun sekarang gagal menjadi calon wapres, tapi sekarang dia udah diangkat menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi tetap Keren apa aja banget. itu tetap juga disyukuri apa adanya. Nah, Terus apa aja gini kita? kan
udah menjelaskan nih. Kita waktunya untuk memberikan hukuman kepada Kak Wening. Aduh. Kak Wening, Nggak ayo. yakin sama ini, ya ampun. Boleh diminum sekarang nih Kak Wening. Iya. Ah. Itu enak kok Kak Wening. Tapi kayak mencurigakan gitu Iya loh dari sih, tapi tadi. kayak enak. Dikit aja ya. Ya nggak apa dikit aja. Iya, teguk aja. Tapi ini aman kan? Aman Dan sekali. harus 100%. fokus minumnya. Halal itu Kak pasti. Enak kan Kak? Gimana rasanya Kak? Nggak tahu mau digambarin rasanya mau kayak apa. Ya lebih-lebih kayak apa gitu Kak? Mungkin berkhasiat ya. tuh. Berkhasiat. Berkhasiat guys katanya guys. Jadi gimana rasanya? Enak, pahit, atau gimana? Ada asemnya, Ada asemnya. ada manisnya, Ada- campur semua rasa ada. Campur-campur kayak gado-gado guys, anjir. Ya ini gado-gado. kamu tuh sebenarnya kamu tahu nggak sih ini tuh apa? Saya juga kurang tahu itu itu apa, tapi sepertinya kayak Kayak Marimas apa? Marimas Nutrisari. gitu ya. Coba cicip bari minum enggak? Enggak lah, Coba kan dikit lah. enggak dikit lah. teh. Ih, kan yang kalah. Coba dicium kecil. Kayak apa Baunya coba? kayak jeruk sih. Ya itu emang jeruk sih kayaknya. Tapi enggak, bentuknya tuh kurang meyakinkan. Kayak ada serbuk-serbuk ya Iya, ini kan. ini serbuk apa sih sebenarnya? Nggak tahu juga ini dari siapa ini juga. Siapa sih yang beli ini tadi itu? Ih. Ya mungkin ceritanya Kak Wening tadi itu masih bisa apa? Bukan masih bisa sih, kayak bisa diterima kalangan anak muda untuk menjadi pebisnis yang sukses. Terus mungkin ada nggak sih Kak kesan dan pesan menjadi pebisnis itu apa aja? Ya untuk kesannya sih banyak tantangan, banyak rintangan, banyak suka duka dalam menjalani bisnis gitu. Untuk pesannya sama generasi muda sekarang, pokoknya terutama yang teman-teman kuliah gitu ya, jangan jadiin kuliah itu apa ya, tujuan harus ngandelin lulusan kuliah. Misalkan aku jadi pendidikan sejarah nih, terus lulusannya harus jadi guru, jangan Terpaku gitu ya? terplot atau terpaku kayak gitu. Kita cari alternatif lain juga biar bisa ngandelin pemasukan nggak dari satu pekerjaan Iya gitu betul loh. sekali. Apalagi bisnis bisa jadi hobi gitu loh. Iya betul. Iya. Karena kan sekarang banyak nih kalau yang masuk kuliah terus tujuannya kayak yaudah aku masuk ke pertambangan, aku harus jadi orang pertambangan. Itu nggak kayak gitu guys konsepnya. Jadi Betul. kita sebisa mungkin mencari pekerjaan sendiri ya Ci gitu ya. Nggak harus sejalan sama apa yang kita lagi jalanin sekarang. Misalnya Iya, kita betul sekali. lagi kuliah ngambil manajemen, terus kita harus ke bidang yang manajemen. Kita bisa kok yang lain. Ya betul sekali. Contohnya seperti kakaknya ini Betul dari banget. sejarah dia berbisnis ke boba. Nah, Keren banget. keren banget pasti itu, pemasukannya juga banyak banget. Aku mau nanya nih buat Mbak, ada tips nggak sih buat pembisnis biar tetap semangat terus kayak Mbaknya ini? Ya yang penting tipsnya pertahanin promosi deh kalau kayak gitu. Iya, soalnya kan kalau promosinya kencang, promosinya bagus, terus dikemas sama yang menarik-narik gitu kan, customer juga bakal datang gitu. Terus yang customer lama juga bakal datang kembali kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kemasan promosi itu yang nomor satu lah, selain rasa gitu ya maksudnya, tapi rasa tetap nomor satu gitu. Terus ada nggak nih Kak tips untuk bagi para pemula pebisnis, bagi yang memulai pebisnisnya itu Kak, ada nggak tipsnya buat mereka? Niat dulu aja deh. Yang Tuh penting guys, niat. yang penting niat dulu tuh. Betul banget. Usaha laris apa enggaknya tuh ntar pikirin belakang, yang penting niat, tawakal ya Kak. Iya, bener banget. Kalau udah niat, ya mesti itu yang dijalani. Kalau udah nggak niat, udah nggak semangat, ya udah nggak jadi Males. pebisnis. Iya. Betul sekali. Biasanya kayak gitu tuh ntar endingnya kayak macet di tengah jalan gitu tuh. Kalau semisal dia udah nggak laris gitu Cik, mungkin dia udah apa sih udah nggak laris, udahlah tutup aja. Mungkin kayak gitu tuh. Tapi kalau dengan niat kita bisa memajukan bisnis kita. Betul banget. Seperti Kak Wening ini ya. Kak Wening ini patut dicontoh sih guys. Nah Kak, untuk sekarang
pesan dan kesannya untuk yang inovatif itu apa Kak dari Kakak sendiri? Oke, kesan pesannya sama acara ini ya. Iya, betul sekali. Yang pasti sih seneng banget udah diundang di sini gitu, kita bertukar informasi Iya. gitu. Semoga juga bermanfaat Iya. apa yang aku omongin tadi gitu. Terus Amin. pesannya semoga bermanfaat buat semuanya deh kayak gitu. Amin. Terus harapannya Mbak ke depannya buat acara Young and Inovatif itu apa ya kira-kira? Oke, harapannya semoga yang inovatif kan namanya Betul. menghadirkan pebisnis muda Ya, lainnya betul yang sekali. lebih lebih wow gitu, lebih mengangkat tema yang lebih menarik lagi, Siap. digali lagi kreativitasnya kayak gitu. Semoga nanti kedepannya lebih bagus, terus juga berkembang juga ini Siap. acaranya. Iya. Makasih untuk Makasih banyak ya Mbak, udah mau datang ke acara kita, udah mau berbagi semuanya, udah mau sharing. Iya. Ya udah. Sekian dari acara yang inovatif. Masih bersama saya Haryasa dan Saya Laili Aulia. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.